Shalom Kak. Shalom. Izin Kak, saya kan mau bertanya kepada kakak. Ya. Namun sebelum saya bertanya kepada kakak, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur ya Bapa, di mana pada saat ini Engkau mempertemukan hamba kepada kakak ini. Biarlah Tuhan setiap pembicaraan kami Tuhan berkati, dan Tuhan juga memberkati keluarga kakak ini Bapak. Tuhan berkati anak-anaknya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati kedua orang tuanya, Tuhan berkati setiap ekonomi di tengah-tengah keluarganya Tuhan. Biarlah segala kerinduan dan segala harapan di tengah-tengah keluarga Tuhan yang menjawab, dan Tuhan yang membantu di setiap masalah di tengah-tengah keluarga. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, biarlah Tuhan memberikan hamba kesehatan di setiap pendidikan yang hamba jalani dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bapak, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Kak, saya ada beberapa pertanyaan kepada kakak. Izin sebelum saya bertanya lebih dalam, bolehkah kakak untuk memperkenalkan diri kakak dan memperkenalkan apa pekerjaan kakak? Nama saya Sherly Delnia Vita. Usia saya saat ini 25 tahun. Pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga, mengurus 2 anak. Yang kedua Kak, pertanyaan saya, sudah berapa lama kakak menjalani pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, dan bagaimana perjalanan iman kakak di dalam melakukan pekerjaan di tengah-tengah rumah gitu? Untuk berapa lama perjalanan? Di sekitar 4-5 tahun. Dimulai dari 2021. Perjalanan iman lumayan naik turun, karena waktu itu sebelum kami punya anak, kami juga ada masalah ekonomi. Waktu itu pekerjaan saya dan suami lagi gak ada. Setelah itu kita harus cari cara untuk makan, lain dan sebagainya. Tapi karena berpengharapan dalam Tuhan, terus baca Alkitab, terus cari Tuhan, herannya tuh pertolongan Tuhan tuh selalu tepat pada waktunya. Ketika lagi alami kesulitan dan kesusahan, Tuhan kasih kemudahan yang waktu itu mungkin kita rasa nggak terlalu terasa, tapi kalau kita mau lihat kilas baliknya, wah ya, Tuhan tuh nemenin kita di saat itu. Seberapa penting iman Kristen dalam membentuk kakak dalam melakukan pekerjaan sehari-hari kakak? Sangat penting, karena kalau bukan karena Tuhan, mungkin rasa-rasanya lalui dengan ngurus anak, terus juga pasti ngurus keuangan di tengah yang lika-liku naik turun kayak gitu. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, baik lagi itu rasanya mungkin sudah nggak tahu kemana, sudah bisa berbuat apa yang lebih, yang kita tuh nggak bisa pikirin sampai ada di titik ini, terus bisa lalui sampai sekarang gitu. Adakah ayat atau kisah yang menjadi pegangan utama kakak dalam kakak melakukan pekerjaan, dan kenapa ayat yang kakak pegang itu sangat bermakna di dalam kehidupan kakak? Di Matius 11 ayat 28, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kenapa ayat itu jadi pegangan? Karena seringkali kita ngerasa capek, kita ngerasa damai sejahtera suka hilang dari diri kita. Terus kenapa itu jadi pegangan? Ya karena memang Tuhan sumber kekuatan kita, Tuhan sumber hidup kita. Iya, kayak yang tadi aku bilang, kalau bukan karena Tuhan, aku gak tahu ya maksudnya kontrol diri kita tuh kayak gimana kalau gak dalam Tuhan gitu. Itu sih Kak. Bagaimana kakak menerapkan prinsip kejujuran dan integritas yang diajarkan Yesus dalam menghadapi tekanan atau godaan di tempat kakak bekerja, atau contohnya kakak ini lagi bekerja sebagai ibu rumah tangga? Apa
prinsip yang harus kakak jalankan ketika kakak menjalani Ya, sebagai ibu rumah tangga itu apa prinsip kejujuran yang harus kakak jalankan? prinsip kejujuran aku lebih ke menanamkan pada anakku bahwa setiap apapun yang dilakukan, dilalui, berusaha untuk, kan anak-anak suka sering bohong tanpa kita ajar. Kayak kita tanya, ini tuh siapa yang buat, nanti saling menyalahkan. Kalau prinsipku sebagai ibu rumah tangga, bahwa terlepas dari kakak atau adik, nggak semata-mata bahwa kakak tuh harus terus ngalah sama adik, begitupun sebaliknya, bahwa siapa yang salah aku akan tetap persalahkan dan kasih konsekuensi pada anakku, mau itu yang besar atau yang kecil, karena menurutku itu penting supaya kedepannya mereka hidup semakin beranjak dewasa, mereka tahu bahwa mereka nggak harus selalu mengalah ketika mereka ada di posisi benar. Kak, ini mengenai tentang kasih. Bagaimana prinsip kakak dalam mewujudkan secara konkret di tengah-tengah keluarga kakak atau di tengah-tengah orang-orang sekitar kakak di lingkungan begitu? Kalau pribadiku mungkin lebih ke lingkungan ya kak, kayak mungkin di sekitarku ada masalah apa, ada yang bisa aku bantu. Seringkali aku maksudnya berusaha untuk ada dalam kasusan yang mereka lagi lalui, apa yang bisa aku bantu gitu sih. Apakah kakak pernah membuat atau mengambil keputusan yang berbeda Ya, dari apa yang biasa dilakukan di lingkungan sekitar kakak atau di tempat keluarga kakak? pasti pernah. Aku nih pernah alami waktu itu, aku kan punya perbedaan agama sama papa. Aku merasa ya di saat-saat itu kayak aku kan pastinya ke gereja itu tuh kayak ada tekanan atau rasa-rasa yang kayak, jangan, nggak usah, ngapain sih, memang dapat apa ke gereja, gitu-gitu kan. Ya walaupun sekarang sudah jauh sekali berbeda ya, sudah membaik, tapi saat itu kayak enggak, aku harus gereja, aku harus pergi gitu, maksudnya ya karena aku mau cari Tuhan terus menerus. Nah saat itu aku ambil keputusan untuk tetap pergi ke gereja tanpa menghiraukan tekanan yang ada di luar sana. Ada lagi pertanyaan saya kak, konsep panggilan apa yang di dalam kehidupan kakak dalam melakukan suatu pekerjaan yang kakak rasakan gitu, contohnya ini kakak sebagai ibu rumah tangga, Ya, apakah ada panggilan Tuhan di dalam diri kakak untuk kakak bisa melayani di gereja gitu kak? mungkin keinginan pasti ada kak, konsep melayani, maksudnya dalam pelayanan di gereja, entah jadi asyar atau sebagainya. Tapi karena kembali lagi anakku 2, aku merasa ini kan tanggung jawabku juga, dan anakku tipe yang belum bisa ditinggal dengan orang, jadi pastinya pelayanan mau, tapi mungkin sekarang belum bisa untuk dilakukan. Apakah ada ketegangan antara tuntutan dunia kerja, tuntutan dunia di dalam kakak melakukan suatu pekerjaan rumah, Ya, dan nilai di dalam kerajaan Allah yang diajarkan Yesus? Bagaimana kakak menghadapinya? perbedaan antara apa yang aku kerjakan dengan apa yang Tuhan tanamkan atau ajarkan kepada kita gitu ya kak, Iya. pastinya ada. Kayak mana ya kak, Tuhan kan sering ajarin kita untuk ya itu, boboro kasih
kasih, sukacita apa segala macam, dan kesabaran lain-lain, penguasaan diri. Aku tuh lebih ke mungkin penguasaan diri. Kadang tuh ngajarin kita untuk lebih sabar. Cuma karena balik lagi pekerjaanku sebagai rumah tangga, menghadapi anakku, menghadapi suamiku, kadang ada ketegangan yang terjadi antara kita, dan ya itu Tuhan pasti selalu ingetin kita untuk sabar. Tapi aku selalu kayak, masa aku harus sabar terus Tuhan? Walaupun ya memang Tuhan inginkan bahwa buahnya sabar itu tuh sukacita yang kedepannya Tuhan tuh pasti kasih gitu. Tapi untuk aku tuh masih yang kayak, nanti dulu ya Tuhan sabarnya, nanti ya sabarnya gitu. Ini mengenai tentang tantangan yang kakak hadapi. Pernahkah kakak menghadapi situasi di tempat kakak dalam melakukan pekerjaan yang dimana secara langsung itu menguji iman kakak, dan bagaimana kakak untuk bisa melewatinya? Maka sorry diulang lagi pertanyaannya. Pernahkah kakak menghadapi situasi atau menghadapi masalah di keluarga kakak? Iya. Dan bagaimana cara kakak untuk menyikapi masalah itu? Perbedaan pendapat gitu ya Kak? Iya Kak. Aku sih lebih ke, kalau dulu terjadi aku mengalah, tapi kalau sekarang aku lebih ke kasih penjelasan bahwa perbedaan pendapat tuh nggak apa-apa, cuma berusaha untuk diutarakan secara baik-baik, karena kita mau kok dikasih hak kebebasan, punya hak untuk berbicara dan mendengar gitu. Bagaimana kakak menjaga keseimbangan antara dedikasi di dalam pekerjaan yang kakak lakukan dan prinsip sahabat yang diajarkan dalam Alkitab? Artinya itu prinsip dalam sahabat itu ketika kita hari Minggu, kakak ini lagi bekerja, sedangkan posisinya di hari Minggu itu kan banyak kesibukan kakak gitu kan, mengurus anak lah, menyuci piring lah, mengerjakan rumah lah. Padahal itu di hari Minggu itu memang diajarkan Tuhan kepada kita untuk kita beribadah. Artinya kan Kak, itu ada suatu dorongan yang sangat sulit bagi orang-orang yang berumah tangga untuk menyikapi itu, karena dia bingung antara dia mau ke gereja atau dia mau ngurus anaknya dulu gitu Kak. Kalau aku sih biasa menyikapi kayak gitu, biasa Sabtu malam itu waktunya aku tidur lebih cepat, karena Minggu pagi kita siap-siap untuk ke gereja, jadi segala pekerjaan itu kita lakukan setelah kami pulang gereja gitu. Lalu Kak, pernahkah kakak merasa sendirian atau pernahkah kakak merasa tidak didukung dalam menjalani nilai-nilai keimanan kakak di tengah-tengah keluarga kakak? Lalu apa yang membuat kakak bisa bertahan? Kalau situasi seperti itu pasti pernah terjadi. Yang saya lakukan berdoa sama Tuhan, cari Tuhan, mendekatkan diri sama Tuhan. Bahwa apa yang kadang saya juga mempertanyakan, tapi lebih ke saya berdoa kalau Tuhan maunya saya seperti apa, Tuhan tuntun aja saya pelan-pelan. Saya pasti lakuin, tapi biar Tuhan yang dorong diri saya untuk bisa melakukan itu dengan baik, dengan perkenanan Tuhan, biar Tuhan yang jadi sumber hidup saya ini terus mengiringi saya supaya jadi jauh lebih baik dalam hal apapun. Baik, ini saya meminta pesan lah dari kakak gitu kan Kak, pendapat kakak, karena kakak kan udah menjalani pernikahan terlebih dahulu dari saya gitu kan Kak. Kakak udah merasakan bagaimana sakitnya ketika menjadi seorang istri gitu. Apa satu pesan yang mau kakak sampaikan sama saya yang akan segera saya memasuki keluarga gitu Kak, memasuki keluarga di dalam saya menyikapi keimanan saya nantinya? Pesannya lebih ke, ya itu bergantung aja sama Tuhan Kak.
karena kalau bukan karena Tuhan dua jadi satu itu kan susah ya. Tapi ya itulah apa namanya, menyatukan perbedaan itu susah gitu. Kayak kalau bukan karena kasih Tuhan yang besar, kalau bukan karena kita belajar tentang kasih itu sendiri, terus sabar dan pengendalian diri kita, itu tuh sukar banget dilakukan kalau bukan dalam Tuhan. Jadi ya itu pesannya, punya kasih yang luas, punya sabar yang luas, dan pengendalian diri yang sangat-sangat luas. Jika kakak bisa kembali ke masa awal kakak dulu, Ya, di saat kakak masih muda, ya. nilai apa yang paling ingin kakak terapkan lebih kuat sejak kakak masih muda? Terhadap diriku sendiri, Iya kak. yaitu sabarku sama pengendalian diriku, karena itu berdampak sama apa yang aku jalani sekarang. Kalau bisa balik ke masa awal, aku pengen sabarku tuh sudah terus diasah saat-saat awal, supaya ketika waktu aku masuki babak baru di hidupku, jalani rumah tangga, aku jadi lebih dapat menyikapi sesuatu dengan lebih bijak, lebih sabar. Hal apa yang membuat kakak memilih untuk mau menjalani keluarga begitu kan kak? Kan banyak orang yang adalah aku nggak mau nikah dulu gitu. Iya. Aku mau ngapain karirku dulu, Iya. aku mau kerja dulu. Iya. Sementara kan kakak mau menikah lebih awal gitu kan Iya. kak. Hal apa yang membuat kakak itu kakak mau memilih untuk menikah begitu kak? Entah karena ada orang tua, kan banyak gitu kak cerita orang kalau nikah muda gitu kan karena udahlah, karena orang tua gitu. Iya. Udah nikah aja sama itu gitu kan, atau karena memang karena cinta, atau karena yang lain, kan banyak gitu kak. Kalau aku pribadi, ini cerita Olim kan karena aku nih nggak berpacaran kan. Inilah satu-satunya, maksudnya dia pacar pertamaku gitu. Jadi kayak aku tuh dulu pernah juga berpikir kayak, ih kok aku suka orang tuh nggak pernah disukain balik ya, kok kayaknya aku nggak pernah disukain orang ya gitu. Tuhan, aku sampai pernah ngomong begitu, kayaknya kalaupun aku nggak punya jodoh, biarin Tuhan mau pakai aku seperti apa. Pun aku mau sekolah teologi ya, mau jadi pendeta, biar Tuhan yang tuntun aja gitu. Kayak aku saat itu udah berserah aja sama Tuhan, mau pun sendiri aku nggak apa-apa banget, Tuhan nggak harus gitu. Tapi ternyata waktu aku pelayanan short term mission ke Nusa Tenggara Timur itu, aku ketemu dia. Di situ kami berkenalan, terus ya itu pacaran LDR. Terus kami memutuskan untuk ya sudah, karena aku juga merasa ya aku nggak ngerti kenapanya, tapi ya sudah, menikah saja gitu. Dan aku juga bertanya kak, kakak pernah nggak sih merasakan kecewa gitu kak, merasakan sakit hati Ya, ketika kakak merasakan kekecewaan atau merasakan masalah di dalam kehidupan kakak? Pernah nggak kakak menyalahkan Tuhan? Kan kebanyakan orang ketika menghadapi masalah itu dia nggak sanggup, ujung-ujungnya dia menyalahkan Tuhan. Sangat pernah. Apakah pernah kak? pernah. Kejadian 2 kali, maksudnya saat aku jadi anak dan saat aku sekarang jadi ibu rumah tangga. Waktu aku jadi anak, itu aku pernah dibilang sebagai beban orang tua, itu rasanya patah hati gitu. Terus kayak, Tuhan, benar gak sih bahwa aku tuh sebagai anak atau jadi anak tuh beban untuk orang tua? Tuhan, ini kenapa sih kok gak pernah bela aku? Tuhan, ini kenapa sih biarin aku tuh merasakan hal-hal yang kayak gitu? Tuhan tuh kerja gak sih hidup aku? Baca tuh pasti pernah. Cuma ya memang Tuhan tuh tetap setia. Mau kita merajuk kayak apa, Tuhan tuh tetap nanti selalu bagi diriku ya. Itu entah nanti lewat khotbah, entah nanti aku lewat ayat Alkitab yang aku buka dan baca, Tuhan tuh ingetin
pergumulan yang aku tuh baru utarain, nanti Tuhan tuh langsung ingetin bahwa enggak, Tuhan tuh penuh kasih, cuma memang kita diajar untuk lebih sabar, lebih rendah hati, lebih bijak lagi dalam menyikapi sesuatu. Nah, di masa aku yang sekarang, kecewa tuh pasti pernah. Di situasi sekarang kan ekonomi naik turun ya kak. Aku punya anak, terus aku punya tanggung jawab yang cukup besar. Kekecewaan tuh pasti ada, kayak Tuhan kenapa saat aku jadi anak aku lalui ini, saat aku menjadi orang tua aku juga harus lalui ini. Tuhan tuh sebenarnya sayang gak sih? Kenapa dibiarin terus kayak gini padahal aku udah pernah lalui gitu. Tuhan tuh mau aku belajar tentang apa. Aku tuh pernah kecewa juga akan itu, pernah marah dan pernah memutuskan untuk kayak udahlah males Tuhan, doa pun gak Tuhan dengar gitu. Tapi ya gitu, Tuhan tuh ingetin lagi bahwa ya sama kayak Abraham menunggu Ishak aja kan juga beratus-ratus tahun. Bahwa gak ada proses yang mudah untuk lalui segala hal. Ininya tetap percaya sama Tuhan, kayak gitu sih kan. Pernah nggak kakak mengalami suatu mujizat yang Tuhan berikan, ini kakak udah putus asa Ya. tapi tiba-tiba ada mujizat yang Tuhan berikan sehingga kakak bisa menyadari, oh ini ternyata mujizat ini, sehingga kakak bisa lebih semangat lagi menjalani hidup. Ekonomi sih kak, lebih ke ekonomi. Situasi-situasi sekarang ini kan aku punya cicilan, terus aku bingung, waktunya aku bayar cicilan aku belum ada sama sekali. Cuma karena itulah ya, Tuhan tuh amat baik. Aku tuh cuma udah berserah, aku bilang Tuhan pastinya Tuhan tahu apa isi hatiku, bagianku berserah sambil aku berusaha. Tuhan ini usahaku, sisanya aku serahkan sama Tuhan, biar Tuhan yang bekerja. Dan itu misal ya kak, aku berdoa kayak gitu semalam kemarin, besoknya aku dapat jalan untuk aku bayar cicilan. Itu tuh kayak wah Tuhan, di luar dugaanku, Tuhan tuh baik banget. Apa yang nggak pernah aku pikirkan Tuhan tuh sedia. Ya kak, sampai sini pertanyaan saya sama kakak, cuman aku ngasih masukan. Iya. Sebenarnya memang lebih panjang perjalanan hidup kakak daripada saya, Iya. gitu kan. Lebih dulu kakak merasakan pahitnya dunia itu daripada saya. Ya. Namun kalau memang kita percaya kepada Tuhan, sesusah apapun perjalanan hidup kita, itu semua akan terlewati. Iya. Memang perjalanan hidup ketika kita mengandalkan Tuhan itu tidak mulus kan. Iya betul. Banyak lika-liku, banyak masalah, banyak tantangan, banyak rintangan. Iya. Tapi kalau kita memang percaya Tuhan, aku percaya, Iya. aku bisa. Sama seperti contoh saya kak, saya memang lagi ada masalah begitu kan kak. Iya. Lagi ada masalah, saya selalu menangis, tapi saya langsung berkata dalam diri saya, kak, apa gunanya aku nangis? Iya. Apa gunanya air mataku keluar tapi masalah ini nggak kelar-kelar? Iya. Makanya saya kak bawa dalam doa, Iya. kalau memang pun Tuhan harus kujalani, akan kujalani, tapi cuma satu yang aku minta Tuhan, saya bilang kak, kuatkan aku supaya Iya. aku bisa tegar, Iya. Iya. supaya aku bisa lulus dari perkuliahanku, supaya aku bisa mampu melewati masalahku. Amin. Jangan sampai aku seperti orang-orang Iya. ketika ada masalah mengambil keputusan yang di luar dugaan kita kak. Iya, iya, Banyak iya. sekali anak Iya, iya muda betul sekarang. betul. Lalu saya juga kak, memang ada harapan saya nih kak, ada harapan saya seperti kayak membahagiakan orang tua. Iya pasti. Semua anak itu betul. pasti kan kak. Cuman harapan yang kita harapkan itu nggak semulus yang kita bayangkan gitu kak. Saya juga pernah kecewa gitu sama Tuhan kan kak. Apalagi kayak saya kan seorang pelayan begitu kan kak. Iya. Saya selalu kayak nimbang-nimbangin lah sama Tuhan istilahnya Iya, kak. Tuhan, aku udah pelayanan loh. Iya. Iya. Aku udah setia loh sama Tuhan. Iya. Aku udah berdoa loh sepanjang Iya. malam sama Tuhan. Aku udah ke gereja loh Iya. Tuhan. Iya. Aku juga. Bahkan Tuhan, aku itu udah selalu mengucap syukur pun yang Betul. Tuhan katakan aku Ucap lakukan. syukur, iya.
tapi kenapa selalu aku aja Tuhan yang ada masalah, Aku sedangkan begitu. kalau gitu juga, Iya ya. sedangkan orang-orang yang aku lihat yang nggak pernah ke gereja, yang hidupnya di luar dari kehendak Tuhan itu, Jauh daripada Tuhan. iya, jauh daripada Tuhan, hidupnya mulus-mulus banget. aja Iya. gitu Kak. Selalu saya ngimbangin diri saya kepada orang lain Iya, gitu iya. Kak. Tapi saya juga kena jadi menyalahkan Tuhan. Iya, iya. Artinya kan di situ kita kayak nggak terima gitu Betul. Kak. Apa yang kita jalani itu nggak sesuai, itu kan kita nggak terima kepada Iya. Tuhan. Setelah saya berdoa gitu kan Kak, saya menyadari ternyata Kak, mengikut Kristus itu nggak mudah gitu Kak. Pikul salib. Memikul salib. Makanya Kak dibilang salib Kristus itu berat. Iya, iya. Kita ajanya yang merasa kita ini udah paling tersakiti gitu Kak. Betul. Paling kita ini yang banyak kali masalah. Padahal kalau dibilang di zamannya Yesus, ketika Yesus mau menebus manusia, dosa manusia, itu sangat berat. Dia harus memikul salib, Iya, iya. harus dipaku, Iya. harus merasakan penderitaan, Penderitaan. harus merasakan hinaan, cacian. Iya, iya. Padahal padahal Tuhan Yesus itu mau menyalibkan dirinya itu karena mau menebus Menebus dosa dosa manusia. manusia. Tapi manusianya yang mengkhianati dia. Iya, iya. Selalu Kak saya katakan sama Tuhan, Tuhan kenapa aku seperti ini? Orang lain kok bisa enak banget hidupnya, Banget. mulus gitu Kak. Lalu saya langsung pernah Kak saya mengambil sikap saat teduh gitu kan Kak. Iya. Saya langsung mendapat hikmat gitu dari Tuhan Kak. Ternyata di balik masalah kita itu ada rencana Tuhan yang mau Tuhan sampaikan sama Iya. kita Kak. Belum tentu masalah yang kita jalani itu adalah hal yang mencelakai kita, Betul. tapi ada maksud Tuhan di dalam Iya. masalah kita. Kadang itu Kak. jadi pertolongan Tuhan buat kita ya, Kak. Iya Kak. Contohnya kalau kita kakak nih lagi contohnya menghadapi masalah ekonomi, Iya. ada maksud Tuhan di dalam itu Kak. Entahnya Tuhan pengen kakak lebih sabar Iya. dulu, lebih setia dulu. Iya. Sama seperti saya juga Kak. Saya kalau ada masalah kan Kak selalu kayak down, nangis kalau Iya. perempuan kan gitu Kak. Iya. Tapi ketika saya bisa memahami maksud Maksud Tuhan itu Kak, Tuhan. saya langsung ngerti, oh berarti Tuhan menginginkan saya menjadi orang yang lebih sabar, Iya. menjadi orang yang lebih dekat lagi kepada Iya. Tuhan, lebih bisa memahami maksud Tuhan gitu kan Kak. Jangan kita aja yang mau dipahami Tuhan, Iya, tapi betul. kita Tapi nggak kita harus mau memahami belajar Tuhan memahami gitu Tuhan. Kak. Dan juga Kak, saya juga pernah mengalami satu masalah kayak bapak saya kritis gitu kan Kak. Iya. Bapak saya kritis dibawa ke rumah sakit. Saya selalu menyalahkan Tuhan Kak. Kenapa Tuhan membuat keluargaku sakit gitu Iya, kan iya. Kak? Kenapa Tuhan harus bapakku? Kenapa bapakku ya? Iya gitu Kak. Kenapa harus bapakku? Bapakku itu nggak pernah loh istilahnya Kak keluar malam seperti bapak-bapak Menjaga zaman- diri maksudnya iya, Kak. Iya. Bapak-bapak zaman sekarang kan kayak minum tua. Iya, 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 iya. Baru itu kayak minum alkohol atau Iya, iya, segala iya. macam gitu kan Kak. Tapi bapak saya itu nggak pernah kemana-mana, di rumah aja. Bahkan kalau dibilang rajin ibadah, bapak saya lah yang paling telaten ibadah Iya, Kak. iya, iya. Selalu mengajak kami Iya, ibadah gitu Kak. Tapi kenapa orang yang betul-betul dekat sama Tuhan, kenapa harus itu yang Iya. ada masalah gitu Kak? Kok yang minum alkohol, yang jauh dari Tuhan, kok ada sehat-sehat aja Sehat Tuhan? gitu Kak. Iya, iya. pasti Ternyata gitu. di balik semua itu ada rencana Tuhan Kak. Iya. Tuhan mau melihat sejauh mana kita menyikapi masalah itu Kak. Tuhan mau melihat sejauh mana besarnya iman Iya, kita sama Tuhan sama Kak. Tuhan, betul. Makanya dibilang Kak, ketika kita memang memiliki iman yang besar, mujizat itu akan ada, terjadi betul. dalam diri kita Kak. Iya, iya. Spontan itu loh Kak. Iya. Dengan sakitnya orang tua saya tidak kritis Kak. Iya. Tapi nggak tahu ya Kak, besoknya Tuhan pulihkan penyakit orang tua saya Kak. Secepat itu ya Kak. Iya ya? Kak, besoknya langsung orang tua saya sadar. Baru nggak lama 3 hari udah bisa pulang Kak. Wow. 3 hari udah pulang Kak. Wow. Tapi memang aku Kak, malamnya itu memang aku katakan sama Tuhan, memang aku di situ menyalahkan Tuhan memang Kak. Iya. Sebelum aku masuk kuliah STT Kak, Iya. saya langsung bilang gini Kak, Tuhan, kenapa harus bapakku Tuhan?
Kenapa harus ketika aku mau masuk kuliah STT Iya. baru Tuhan membuat penderitaan kepada keluargaku? Iya. Aku bilang, Kak, kenapa Tuhan ketika aku setia melayani Tuhan, kenapa harus keluargaku yang Iya. Tuhan kenakan? Mm-mm. Tuhan, kalau Tuhan gak sembuhkan bapakku, saya bilang gitu, Iya. Tuhan gak sembuhkan bapakku, aku gak mau masuk STT, aku gak mau melayani Tuhan Iya. lagi, aku gak mau lagi Tuhan untuk mengikuti persekutuan di tengah-tengah Iya, gereja iya, lagi. iya. Lalu Kak, Lalu Kak, seketika itu kayak ada pukulan gitu Kak di dalam Tamparan diriku. diri Iya Kak, ya, tamparan iya. di dalam diri. Ketika saya berdoa gitu kan Kak, langsung mama saya mendengar gitu kan Kak. Iya. Mama saya bilang gini Kak, pesan dari mama saya Kak, kalau berdoa Iya. jangan menyudutkan Tuhan. Iya. Kalau berdoa jangan meminta yang berlebihan. Iya. Kalau berdoa jangan jadikan Tuhan itu sebagai alat, Iya. kata mama saya Kak. Heeh. Tapi jadikanlah Tuhan itu sebagai penolong. Iya. Semua itu ada rencana Tuhan. Jangan karena ketika kamu menghadapi masalah, kamu itu seolah-olah menyalahkan Tuhan. Iya. Tapi kamu nggak melihat apa rencana Tuhan di balik ini semua. Di situ Kak, saya langsung kayak langsung tersadar gitu Iya. Kak. Oh Tuhan, aku ini salah ternyata. Iya, iya. Aku ini salah. Iya. Kan kita berdoa itu Kak meminta. Artinya Meminta. kita itu harus bahasa kasarnya tahu diri lah. Iya, gitu kan, betul. Kak. Kalau kita meminta sama orang aja kita kadang Iya. harus mengerti, oh takut ya nanti nggak dikasih Nggak segan enak, ya, nggak segan, enak, iya, iya, ya, iya. Kak. Tapi kita sebagai manusia nih meminta sama Tuhan Kak, terkadang kita suka-suka meminta sama Tuhan. Iya. Ngomong kita suka-suka, padahal kita nggak menyadari Kayak gitu Kak. kita yang punya otoritas di atas Tuhan ya Kak. Iya betul itu Kak. Padahal kita itu nggak menyadari maksud Tuhan itu apa gitu Kak. Iya. Dan kita nggak menyadari perkataan kita spontan kepada Tuhan Kak. Iya. Tapi Tuhan sekalipun kita seperti itu sakiti. Kak, iya Kak. Tapi selalu Tuhan itu Kak setia sama Iya, kita. betul Kak. Mau bersama dengan kita Kak, Mau mau terus tarik menolong kita. kita begitu Iya. Kak. Maka dari itu Kak, dari pembicaraan saya ini artinya kita harus menumbuhkan iman Iya. kita terlebih dahulu Kak. Kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ketika kakak di dalam berkeluarga seperti ini, ajaklah anak-anak kakak untuk berdoa, ajak suami kakak berdoa, ajak di dalam melakukan ibadah di hari Minggu. Sejak dinilah anak kakak Iya. sekarang ini, sejak kecil lah seharusnya kerohanian mereka itu Iya. bisa bertumbuh, Iya. sehingga nanti ketika dewasa mereka itu jadi mau mengikuti Iya. persekutuan kayak persekutuan muda-mudi gitu Iya, kan, iya, Kak. iya. Karena banyak zaman sekarang ini karena kesibukan orang tuanya, anaknya tidak diurusi di dalam kerohanian Iya. gitu Kak. Sehingga anak ini tidak bertumbuh di dalam rohaninya Iya. Kak. Malah anak ini mengikuti dunianya sendiri Iya. begitu Kak. Makanya banyak kayak keluarga broken home, Iya. keluarga yang sibuk di dalam pekerjaannya, Iya. tidak memperhatikan kerohanian anaknya. Biarlah kakak sebagai ibu tengah-tengah keluarga, kakaklah sebagai tongkat di tengah-tengah Betul, keluarga. iya. Kalau memang aturan kan laki-laki gini Kak, Iya. tapi kalau memang laki-laki itu suami kakak Iya. lagi malas nih Iya. ibadah atau lagi kerja, kakaklah sebagai tongkat di tengah-tengah keluarga, mengajak anak-anak untuk Iya. berdoa setiap malam, mengajak anak-anak untuk cerita Iya. tentang Tuhan, Tuhan. supaya anak-anak mengerti, oh Tuhan Yesus itu gini ya, Iya. Tuhan itu juru selamat, Tuhan itu adalah penolongku, Tuhan itu, sehingga anak-anak kakak bisa menceritakan kepada orang lain, Iya. dan anak-anak kakak bisa mendalami imannya Iya. dan bisa bertumbuh imannya Kak. Terima kasih Kak atas Terima kasih. jawaban dari kakak. Biarlah itu bisa juga menumbuhkan iman kakak dari pesan yang kakak sampaikan, dan biarlah ini bisa mempererat hubungan kita Kak. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Tuhan, kami telah menyampaikan inspirasi kami telah menyampaikan pesan-pesan kami telah berbicara, berbincang tentang Tuhan.
biarlah Tuhan di setiap perbincangan kami memperkuat iman kami, dan kami dapat diteguhkan dalam menghadapi setiap masalah-masalah kami. Tuhan Yesus yang baik, hamba akan pulang dari tempat ini. Berkati hamba setiap perjalanan dan kehidupan hamba, Tuhan berkati. Dan Tuhan juga akan memberkati keluarga kakak ini yang akan hamba tinggalkan. Tuhan senantiasa memberkati abang, kakak, dan anak-anak mereka. Tuhan berkati anak-anak mereka di dalam proses pertumbuhan. Dan biarlah Tuhan dalam proses pertumbuhannya senantiasa Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, dan biarlah Tuhan jauhkan anak-anak kakak ini Tuhan dari dunia yang akan menjatuhkan mereka ke dalam dosa. Tuhan berkati keluarga ini senantiasa, Tuhan berikan kedamaian, Tuhan berikan kekuatan, dan biarlah setiap masalah-masalah yang mereka hadapi Tuhan berikan jawaban tepat pada waktunya. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa mencukupkan segala ekonomi di tengah-tengah keluarga kakak ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menjawab segala kerinduan, segala harapan di tengah-tengah keluarga kakak ini. Ya Bapa, Engkau juga memberkati kedua orang tua kakak dan abang ini. Biarlah Tuhan di masa tuanya Tuhan menjaga, memelihara mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan juga senantiasa memperkuat iman tengah-tengah keluarga ini ya Bapak. Biarlah Engkau Tuhan jadi tongkat di tengah-tengah keluarga ini. Tuhan memberkati abang sebagai kepala rumah tangga. Biarlah Tuhan dapat abang ini menyayangi anak dan istrinya, dan dapat setia kepada kakak ini Bapak. Dan Tuhan juga memberkati kakak ini sebagai berumah tangga. Engkau begitu tahu Tuhan betapa lelahnya kakak ini dalam menjalani kehidupannya di dalam mengurus keluarga dan anak-anak. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan senantiasa memperkuat pundak kakak ini Tuhan di dalam menyikapi setiap masalah-masalah yang dihadapinya. Biarlah Tuhan berkati kehidupan kami. Mulai hari ini kami menyerahkan kehidupan kami sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak. Oke.